Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Rizky Ramadhani dengan NIM 202401000105. Saya dari kelas SD 24C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS semester 4 mata kuliah Pendidikan Inklusi yang mengambil materi dari sesi 9, yaitu modifikasi kurikulum dalam konteks pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Materi ini membahas pentingnya melakukan penyesuaian kurikulum agar pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan, kemampuan, dan potensi setiap peserta didik, khususnya peserta didik berkebutuhan khusus, sehingga mereka memperoleh kesempatan belajar yang setara dalam lingkungan pendidikan inklusif. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi pada slide berikutnya. Pada slide ini, dijelaskan tujuan pembelajaran dari materi yang akan dipelajari. Setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsep dasar modifikasi kurikulum dalam pendidikan inklusif, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, memahami prinsip-prinsip modifikasi kurikulum, merancang strategi penyesuaian kurikulum serta mengevaluasi penerapannya agar sesuai dengan tujuan pendidikan inklusif. Dengan memahami tujuan tersebut, diharapkan calon pendidik mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai hakikat kurikulum. Kurikulum merupakan inti dari seluruh proses pendidikan. Semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan, guru selalu mengacu pada kurikulum sebagai pedoman utama. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu currere, yang berarti lintasan atau arena perlombaan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik diibaratkan sedang menempuh suatu perjalanan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Menurut Kemendiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, proses, serta evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Beberapa ahli juga memberikan pengertian mengenai kurikulum. Menurut Skaber, kurikulum merupakan proses sosial yang membantu peserta didik memahami dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan. Fosai menjelaskan bahwa kurikulum mencakup seluruh pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik di sekolah. Sedangkan Saylor dan Alexander memandang kurikulum sebagai seluruh upaya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi seluruh pengalaman belajar yang dirancang untuk mengembangkan peserta didik. Menurut Parkai, kurikulum merupakan seluruh pengalaman pendidikan yang diperoleh peserta didik melalui program yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Program tersebut disusun berdasarkan teori pendidikan, hasil penelitian, praktik profesional, serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Artinya, kurikulum harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman sehingga tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik. Dalam penyusunan kurikulum, terdapat 4 pondasi utama. Pertama adalah psikologi, yaitu memahami karakteristik peserta didik dan bagaimana mereka belajar. Kedua adalah sosiologi dan budaya, yang memperhatikan kondisi masyarakat serta lingkungan sosial. Ketiga adalah filosofi, yang menjadi dasar arah dan tujuan pendidikan. Keempat adalah historis, yaitu mempelajari perkembangan kurikulum dari masa ke masa sehingga dapat menjadi dasar penyempurnaan kurikulum di masa sekarang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan inti mengenai modifikasi kurikulum.
Modifikasi kurikulum adalah proses penyesuaian kurikulum reguler agar sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi dapat dilakukan terhadap materi, tujuan pembelajaran, metode, media, waktu belajar, lingkungan belajar, maupun sistem penilaian. Selain itu, terdapat dua bentuk modifikasi, yaitu modifikasi ke bawah bagi peserta didik yang memerlukan penyederhanaan materi, dan modifikasi ke atas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sehingga memerlukan pengayaan. Dalam pendidikan inklusif, terdapat 3 model kurikulum. Model pertama adalah kurikulum reguler, yaitu peserta didik mengikuti kurikulum nasional tanpa perubahan. Model kedua adalah kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu sebagian materi atau proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Model ketiga adalah program pembelajaran individu atau PPI, yaitu program pembelajaran yang dirancang secara khusus berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan masing-masing peserta didik. Selain 3 model kurikulum, terdapat 4 model adaptasi kurikulum. Model tersebut meliputi duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Keempat model ini dapat diterapkan pada tujuan pembelajaran, materi, proses pembelajaran, maupun evaluasi sesuai kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Model pertama adalah duplikasi. Duplikasi berarti peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan kurikulum yang sama seperti peserta didik reguler tanpa adanya perubahan. Model ini digunakan apabila peserta didik mampu mengikuti seluruh pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Model kedua adalah modifikasi. Pada model ini, guru menyesuaikan kurikulum dengan kondisi peserta didik. Penyesuaian dapat dilakukan pada tujuan pembelajaran, materi, metode, media, maupun bentuk penilaian sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kemampuannya. Model ketiga adalah substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengamati materi atau kegiatan pembelajaran yang sulit dilakukan peserta didik dengan kegiatan lain yang memiliki tingkat kesetaraan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai meskipun melalui cara yang berbeda. Model terakhir adalah omisi. Omisi berarti menghilangkan materi tertentu karena memang tidak memungkinkan untuk dipelajari oleh peserta didik berkebutuhan khusus. Berbeda dengan substitusi, pada model omisi tidak terdapat materi pengganti. Sebagai rangkuman, terdapat 4 model adaptasi kurikulum. Duplikasi berarti menggunakan kurikulum yang sama. Modifikasi berarti menyesuaikan kurikulum. Substitusi berarti mengganti materi dengan materi lain yang setara. Sedangkan omisi berarti menghilangkan materi yang tidak memungkinkan diberikan kepada peserta didik. Pemilihan model tersebut harus disesuaikan dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan pedoman utama dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan inklusif, kurikulum perlu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik agar mereka memperoleh kemampuan belajar yang sama. Melalui penerapan model duplikasi, modifikasi, substitusi, maupun omisi, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif, inklusif, dan mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Demikian presentasi tugas UAS semester 4 mata kuliah pendidikan inklusi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai modifikasi kurikulum ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.